Perkenalkan, nama saya Mary Christina Panjaitan dengan NIM 5302420072 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jawaban saya mengenai artikel tersebut adalah pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PBB harus dilaksanakan secara lebih serius. Pendidik harus dapat memberitahu kepada peserta didik bahwa pembelajaran jarak jauh ini sangat penting untuk masa depannya. Dan juga untuk terlaksananya PJJ ini, pemerintah juga harus ikut serta, yaitu dapat memfasilitasi semua peserta didik agar mereka dapat belajar dengan baik. Menurut saya, pembelajaran jarak jauh adalah merupakan alternatif yang sangat tepat, karena di masa pandemi ini masyarakat harus menjauhi kerumunan dan harus menjaga jarak agar terhindar dari virus corona. Jika sekolah atau pembelajaran dilakukan secara offline, maka penyebarannya juga akan semakin luas. Mengingat banyaknya masyarakat di Indonesia yang masih abai terhadap virus ini. Seperti yang kita ketahui, hakikat manusia adalah belajar. Jadi, di dalam pembelajaran jarak jauh ini, sekolah ataupun pihak yang bersangkutan harus dapat memfasilitasi peserta didik. Pada saat ini, pemerintah telah memberikan atau membagikan kuota belajar kepada peserta didik yang masih dalam proses pendidikan. Tetapi di daerah-daerah desa atau daerah-daerah yang di pelosok yang terkendala oleh sinyal atau jaringan akan sulit melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Dan untuk perangkat pembelajaran daring atau online juga terkendala karena adanya faktor ekonomi yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk membeli handphone ataupun laptop atau komputer. Ada juga di beberapa sekolah yang mengarahkan pendidik agar datang ke rumah peserta didiknya untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh secara berkelompok. PJJ ini juga sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran mahasiswa, seperti kegiatan praktek yang membuat mahasiswa kesulitan untuk mengerti dan memahami mata kuliah yang diambil atau dipelajari. Jadi, menurut saya fasilitas dalam pembelajaran jarak jauh ini masih kurang dan mengalami kendala bagi peserta didik. Dalam artikel dijelaskan bahwa sejak diberlakukannya metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan selama masa pandemi ternyata memberikan dampak yang buruk bagi anak. Dari keterangan para partisipan, hampir seperempat anak digambarkan merasa stres, cemas, marah, atau gelisah ketika pandemi mengubah metode pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring atau online. Menurut saya, proses pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan di masyarakat saat ini adalah dengan memberlakukan pembelajaran offline bagi materi atau kegiatan praktek yang membutuhkan pemahaman lebih dalam. Dan juga sebenarnya ada solusi yang lebih tepat, yaitu untuk melakukan pembelajaran secara online, yaitu peserta didik harus lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan juga pendidik harus lebih dapat meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran agar peserta didik tidak merasa bosan dan tidak merasa jenuh dengan pembelajaran tersebut. Menurut saya, untuk dapat melaksanakan pendidikan yang lebih baik, diperlukan kerjasama antara pendidik, peserta didik, dan juga pemerintahan yang bersangkutan dengan pendidikan. Pendidik harus dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran dan juga dapat memberikan suasana yang menyenangkan agar peserta didik tidak merasa bosan, dan juga peserta didik harus dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan juga fokus dalam memahami materi. Dan untuk pemerintahan dapat memberikan dukungan berupa fasilitas kepada pendidik dan juga peserta didik agar pendidikan di Indonesia tidak menurun. Terima kasih.